Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita bersyukur pada Allah diperjumpakan kembali di dalam program Islam Futuristik episode yang ke-59. Hari ini kita akan melanjutkan kajian menarik kita tentang seputar kisah Adam, iblis, setan, surga, dan munculnya peradaban di planet bumi ini. Khususnya hari ini kita akan membahas seputar iblis. Kenapa? Karena ada yang mempertanyakan dan memberikan sanggahan di dalam forum diskusi kita. Ya, kita klarifikasi supaya tidak terjadi misunderstand atau miskomunikasi atau misleading, ya, salah tafsir terhadap apa yang sudah kita kaji sebelumnya. Sahabat sekalian, ada 4 pertanyaan dan sanggahan, ya, yang ada di dalam forum kita. Yang pertama, apakah iblis itu masuk dalam golongan malaikat? Karena ternyata di dalam Al-Quran ada perintah sujud kepada malaikat, kemudian malaikatnya bersujud illa iblis, kecuali iblis. Sehingga muncul persepsi, apakah iblis itu masuk dalam golongan malaikat? Ya, itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, ada yang mempertanyakan, sebenarnya perintah itu, peristiwa itu terjadi di mana? Apakah terjadi beyond the universe, di luar alam semesta, di dimensi yang berbeda, di langit, ataukah terjadi di planet bumi ini? Oke, nanti kita klarifikasi. Yang ketiga, muncul sanggahan bahwa perintah turun kepada iblis itu bukan perintah turun dari surga. Dikarenakan tidak ada satu ayat pun katanya di dalam Al-Quran yang menceritakan bahwa iblis itu diperintahkan turun dari surga. Tidak ada kata jannah secara eksplisit dalam perintah turunnya iblis itu. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, ada di antara kawan kita yang minta klarifikasi lebih jauh tentang penggunaan diksi anzala, nazala, habata, yahbitu. Karena menurut dia, saya dianggap memiliki kesalahan di dalam memahami makna dari kata anzala, nazala, habata, yahbitu yang bermakna turun itu. Oke, sahabat sekalian, kita klarifikasi supaya tidak terjadi salah pemahaman. Kita mulai dari diksi anzala, nazala, habata, yahbitu. Sebetulnya kita sudah membahas ini, tetapi kita akan progres memberikan argumentasi tambahan, penjelasan dari dalam Al-Quran Al-Karim. Saya selalu mengatakan bahwa setiap ayat di dalam Al-Quran itu memiliki penjelasan di ayat-ayat lainnya. Sehingga kalau kita mau memahami sebuah diksi di dalam Al-Quran, maka yang pertama harus dilakukan adalah mengambil ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal itu. Semakin banyak, semakin gamblang ceritanya atau pemahamannya. Misalnya tentang penggunaan kata anzala nazala. Kita sudah membahas ini. Dan saya sudah menyampaikan bahwa kata anzala, nazala yang bermakna turun, menurunkan, itu digunakan oleh Al-Quran dalam ratusan ayat. Lebih dari 290 ayat menggunakan bentukan dari kata anzala dan nazala yang bermakna turun atau menurunkan. Sahabat sekalian, dari sekian banyak ayat itu maka kita mendapatkan kesimpulan bahwa makna dari kata anzala dan nazala yang bermakna turun itu menggambarkan turunnya itu dari angkasa, dari langit, dari jarak yang jauh dari permukaan bumi, bahkan bisa dari dimensi yang berbeda. Sehingga kalau kita lihat dalam berbagai ayat yang menggunakan diksi anzala nazala itu, misalnya digunakan untuk air yang diturunkan dari langit, dari awan, dari tempat yang tidak menempel di permukaan bumi. Wa anzala minas sama'i ma'a misalnya.
Allah menurunkan air dari langit. Berjarak dari permukaan bumi, jatuh ke permukaan bumi, maka menggunakan kata anzala atau nazala. Selain air, itu digunakan untuk menggambarkan burung. Burung yang terbang tidak menempel di permukaan tanah atau permukaan bumi, maka digambarkan itu turun ke bumi dengan menggunakan anzala nazala. Misalnya digunakan untuk menggambarkan burung manna dan salwa ya di zamannya Bani Israel di bawah bimbingan menjadi umatnya Nabi Musa. Itu juga menggunakan kata anzala dan nazala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 57 Allah berfirman tentang hal itu. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa, dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Jadi seperti air, burung itu berada di jarak tertentu di angkasa, maka ketika dia turun menggunakan kata anzala. Allah menurunkan burung manna dan salwa itu ke permukaan bumi. Atau di ayat yang berbeda lagi Allah menggunakan kata anzala nazala ini misalnya untuk malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ya, digambarkan dalam surat Al-Qadar. Turun para malaikat dan roh ke bumi. Kenapa? Karena memang malaikat itu adalah makhluk langit, bukan makhluk dari permukaan bumi ini. Dikarenakan dia atau mereka berada di langit, maka ketika digambarkan turun ke muka bumi itu menggunakan kata nazala. Nah, Allah menggambarkan para malaikat itu turun ya dari dimensi yang tinggi, langit yang ketujuh di mana akhirat itu berada, kemudian turun ke planet bumi. Malaikat. Atau di ayat yang berbeda lagi Allah menggunakan kata anzala nazala untuk Al-Quran. Al-Quran yang turun dari dimensi yang lebih tinggi, dari langit, dari Lauh Mahfudz, karena Al-Quran itu masih berada di Lauh Mahfudz aslinya, kemudian diturunkan ke bumi. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, misalnya dalam surat Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran itu dan kamilah yang memeliharanya. Jadi sangat jelas di dalam Al-Quran digambarkan penggunaan kata anzala nazala itu adalah turun dari ketinggian yang tidak menyentuh permukaan bumi, di angkasa, dari awan di langit, atau dari dimensi-dimensi yang lebih tinggi, maka menggunakan kata itu. Nah, lantas diberikan sanggahan tambahan katanya. Menurut kawan kita di forum ini, dikatakan oleh dia bahwa kata anzala nazala itu turun dalam arti singgah, bukan menetap katanya. Singgah sebentar kemudian balik lagi ke atas. Misalnya dicontohkan oleh dia adalah malaikat. Malaikat itu turun ke bumi kemudian kembali lagi ke langit. Sebetulnya makna yang demikian, pendapat yang demikian tidak memperoleh dukungan dari ayat-ayat yang lain. Kenapa? Karena sesungguhnya pemahaman anzala nazala itu bukan untuk singgah. Misalnya nih, contoh ya, air. Air itu kata dia digambarkan turun dari langit kemudian menguap lagi ke atas. Oh bukan. Karena Al-Quran menggambarkan air itu selain turun dari awan juga dikirim dari luar angkasa. Nun jauh di sana yang tidak bersentuhan dengan permukaan planet bumi. Dikirimkan dan kemudian kata Allah dijadikan menetap di planet bumi ini. Seandainya Allah menghendaki menghilang dia menguap lagi dari permukaan bumi maka hilanglah dia. Nah, Allah menceritakan itu di dalam surat Al-Mu'minun ayat 18. Wa anzalna minas sama'i ma'am biqadarin fa askannahu fil ardi wa inna 'ala dhahabim bihi laqadirun. Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.
Wa anzalna minas sama'i ma'am biqadarin. Allah menurunkan menggunakan kata anzala, menurunkan air dari langit dengan kadar tertentu. Nah, menariknya kemudian digambarkan fa'askannahu fil ardi, dan Allah menjadikan air itu menetap di planet bumi. Jadi tidak benar kalau penggunaan kata anzala itu menunjukkan hanya mampir, ya, sekedar mampir kemudian kembali lagi ke angkasa. Sama sekali tidak dapat dukungan dari dalam Al-Qur'an pemaknaan yang seperti itu. Termasuk ketika Allah menurunkan Al-Qur'an, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, sesungguhnya Allah yang menurunkan Al-Qur'an itu ke bumi ini. Apakah kemudian Al-Qur'annya naik lagi ke langit? Enggak. Al-Qur'an ini turun ke bumi bersama kita, terpelihara di sini untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Ya, mudah-mudahan clear bahwa kata anzala, nazala itu bukan cuma turun sekedar singgah, tetapi menetap di sini. Contohnya adalah Quran dan kemudian air. Meskipun bisa juga kemudian malaikatnya tidak menetap di bumi, naik lagi. Nggak masalah, karena poin penting dari kata anzala nazala itu sesungguhnya adalah turun dari jarak yang jauh. Bukan turun dari permukaan bumi yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Ketika Al-Quran menceritakan turunnya itu dari permukaan bumi yang lebih tinggi ke permukaan bumi juga yang lebih rendah, maka tidak pernah menggunakan kata anzala dan nazala. Yang digunakan adalah habato yahbitu. Oke ya sahabat sekalian, jadi penggunaannya sangat jelas sekali di dalam Al-Quran. Penggunaan habato yahbitu itu untuk sesuatu yang tetap berada di permukaan bumi, air misalnya, atau Nabi Nuh ketika turun dari dataran tinggi ketika perahunya mendarat atau terdampar di sebuah gunung, ya, Bukit Judi, atau ada yang menyebut Ararat. Nah, beliau turun dari ketinggian di permukaan bumi yang lebih tinggi menuju ke permukaan bumi juga yang lebih rendah, itu menggunakan ya Nuhbit. Begitu Allah menginstruksikan atau memerintahkan kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, turunlah engkau dari dataran lebih tinggi ke dataran lebih rendah. Nah sahabat sekalian, kenapa ini perlu kita jelaskan kembali? Karena kuncinya ada di sini terkait dengan pemahaman kita yang turun dari surga, ya, iblis dan Adam itu sesungguhnya dari tempat non jauh di sana di langit, ataukah sesungguhnya ada di permukaan bumi? Kalau pemahamannya ini salah, ya, keliru, maka kita tidak bisa menafsiri ayat tentang perintah turunnya Adam dan iblis itu. Dari mana dia? Nah, maka ketika kita sudah mendapatkan kepahaman yang baik tentang penggunaan kata atau diksi habato yahbitu dan anzala nazala, kita kemudian melangkah kepada pemahaman perintah turun itu. Nah, ternyata perintah turunnya iblis maupun Adam dari surga itu bukan menggunakan kata anzala nazala, melainkan menggunakan kata habato yahbitu. Kalau seandainya iblis dan Adam itu diturunkan dari langit, bukan di permukaan bumi, ya, dari luar angkasa, dari langit, dari beyond the universe, dari dimensi lebih tinggi, pasti perintahnya itu menggunakan kata anzil. Turunlah dari sesuatu tempat yang berjarak jauh dari permukaan bumi. Tidak. Al-Quran menggunakan kata atau diksi habato yahbitu. Misalnya di dalam surat Al-A'raf ayat 13. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fahruj innaka minas saghirin. Allah berfirman, turunlah kamu iblis dari tempat itu karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Qala fahbit minha, kata ayat ini. Allah berfirman, maka turunlah engkau iblis dalam bentuk tunggal, ya. Fahbit minha, dari dalamnya. Nah, sahabat sekalian, penggunaan kata ihbit
kepada iblis, ini menunjukkan bahwa iblis itu tidak turun dari luar angkasa nun jauh di sana, melainkan dari sebuah dataran yang lebih tinggi ke dataran yang lebih rendah, dan bentuknya adalah tunggal. Artinya apa? Perintah turun, pengusiran pada saat itu hanya terjadi pada iblis, ya, di waktu itu. Nanti di waktu yang berbeda lagi, itu barulah perintah turun kepada Adam. Nah, kalimatnya sama, menggunakan kata habato yahbitu itu. Sebagaimana difirmankan Allah di dalam surat Toha ayat 123. Qalah bito minha jami'an. Allah berfirman, turunlah kalian berdua dari surga itu bersama-sama. Nah, jadi sahabat sekalian, penggunaan kata habato yahbitu itu digunakan untuk menggambarkan turun dari permukaan bumi yang lebih tinggi ke permukaan bumi yang lebih rendah. Apa argumentasi berikutnya yang menguatkan pendapat ini? Sahabat sekalian, ini terkait dengan pertanyaan berikutnya yang mempertanyakan, sesungguhnya peristiwa itu, perintah bersujud kepada malaikat, kepada iblis, itu terjadi di mana? Hal itu bisa dilacak dari sebetulnya iblis itu makhluk langit ataukah makhluk bumi? Ya, dan ini kaitannya dengan pertanyaan yang lainnya lagi tadi, apakah iblis itu adalah malaikat? Oke, sahabat sekalian, kita bisa merujuk kepada ayat yang berbeda lagi. Yang pertama, terkait apakah iblis itu dari golongan malaikat. Maka sangat jelas Al-Quran menjawab hal itu bahwa bukan. Al-Quran menggambarkan kepada kita bahwa iblis bukanlah golongan dari malaikat, melainkan golongan dari jin. Meskipun ada ayat yang menggambarkan perintah bersujud itu kepada malaikat, tetapi setelah malaikat bersujud, iblis membantah atau membangkang tidak mau bersujud. Dengan sangat jelas dan eksplisit Allah menjelaskan bahwa iblis itu golongan jin dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Jadi sangat gamblang dan eksplisit bahwa iblis adalah bangsa jin, bukan bangsa malaikat. Meskipun itu dijadikan dalam satu ayat, tetapi berbeda. Kenapa? Karena malaikat itu makhluk langit, sedangkan jin itu makhluk bumi. Jadi berbeda. Dan ketika turun itu penggunaan katanya, diksi yang dipakai juga berbeda. Ketika menggambarkan malaikat turun dari langit, maka menggunakan kata tanazzalul malaikatu warruh. Turun dengan menggunakan kata anzala nazala. Para malaikat dan roh atau Jibril dari langit nun jauh di sana ke permukaan bumi. Tetapi ketika menggambarkan iblis turun, itu tidak menggunakan kata anzala nazala karena memang iblis itu adalah makhluk bumi. Dia dari bangsa jin, dan jin itu makhluk bumi bukan makhluk langit. Sehingga digambarkan turunnya menggunakan diksi yang berbeda, yaitu menggunakan kata habato yahbitu. Fahbit minha, turunlah kamu dari dalamnya. Itu pasti bukan dari langit, dari dimensi yang lebih tinggi, nun jauh di sana, seperti Al-Quran, seperti para malaikat, ya. Tetapi dari dataran yang lebih tinggi ke dataran yang lebih rendah. Maka di manakah peristiwa perintah untuk bersujud itu terjadi? Maka itu bisa digambarkan secara menyeluruh, meliputi seluruh jagat raya. Kenapa? Karena malaikat itu makhluk langit yang dia tetap berada di langit pada saat itu. Sedangkan Adam dan iblis itu adalah makhluk bumi yang berada di bumi. Saat itu iblis berada di planet bumi, sudah diciptakan lebih dulu dibandingkan Adam. Nah, Adam di mana? Adam juga di planet bumi, tetapi sedang diciptakan dan sedang berada di dalam rahim.
Allahnya di mana? Ya Allahnya meliputi seluruh jagat raya, meliputi langit dan bumi, dan kemudian mengatakan, mendeklarasikan kepada seluruh makhluknya itu, malaikat dan iblis, dan kemudian terkait dengan munculnya Adam itu. Diperintahkanlah malaikat untuk bersujud dan mereka bersujud sebagai makhluk langit. Tetapi iblis sebagai makhluk bumi tidak rela karena munculnya Adam akan menggeser kekuasaan dia, menggeserkan dominasi dia sebagai makhluk bumi. Karena itu ketika perintah itu bersujud, maka digambarkan bersujudlah makhluk langit, tetapi tidak bersujud makhluk bumi yang disebut sebagai iblis itu. Dan kemudian dia memposisikan dirinya sebagai lawan, sebagai musuh dari manusia yang diciptakan kemudian untuk menjadi khalifah di muka bumi. Lebih jauh lagi, argumentasi tentang iblis yang makhluk bumi itu digambarkan Allah dalam berbagai ayat yang bercerita tentang jin. Dalam surat jin misalnya, surat ke-72, 28 ayat, Allah bercerita banyak tentang bangsa jin itu, bahwa mereka itu makhluk bumi, bukan makhluk langit. Sehingga misalnya di dalam surat Ar-Rahman ayat 33 digambarkan tantangan Allah terhadap manusia dan jin untuk menembus langit, melintasi langit, ya, penjuru langit dan bumi. Itu menunjukkan bahwa jin dan manusia itu bukan makhluk langit, tetapi makhluk di planet bumi ini. Nah, Allah berfirman di dalam surat Ar-Rahman ayat 33 itu. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fangfudhu la tanfuduna illa bisultan. Wahai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak akan dapat menembusnya atau melintasinya kecuali dengan sultan. Demikian pula di dalam surat Jin ayat 12 Allah menggambarkan bahwa bangsa jin itu adalah makhluk penghuni planet bumi, bukan makhluk langit. Wa anna dhannanna allan nu'jizallaha fil ardi walan nu'jizahu haroba. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari Allah di bumi, dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri darinya dengan lari. Banyak lagi ayat-ayat yang menggambarkan bahwa jin itu adalah makhluk penghuni planet bumi, bukan makhluk langit. Termasuk iblis, karena iblis itu adalah bangsa jin, bukan bangsa malaikat. Dia makhluk di bumi, ya. Sangat gamblang Al-Qur'an bercerita tentang jin itu sebagai penghuni bumi yang sama dengan manusia, juga sebagai penghuni bumi sejak awal. Karena itu turunnya iblis, turunnya Adam itu tidak menggunakan diksi anzala nazala seperti malaikat yang diturunkan dari dimensi yang lebih tinggi di langit sana, nun jauh di sana. Melainkan dua-duanya Adam maupun iblis menggunakan diksi habato yahbitu. Oke, bagian yang terakhir, lantas apakah yang menjadi clue bahwa iblis itu diturunkan dari surga? Bukankah tidak ada kata yang secara eksplisit mengatakan surga atau jannah dalam perintah turunnya iblis itu? Ya, memang tidak ada kata jannah, tetapi clue-nya sangat jelas. Yang pertama tadi ya, kita sudah memberikan gambaran tentang diksi habato yahbitu, bahwa dia ada di permukaan bumi, turun dari tempat yang tinggi ke yang lebih rendah. Yang kedua adalah penggunaan struktur kalimat yang sama antara Adam dan iblis. Kalimat perintah kepada iblis untuk turun dari surga itu atau dari suatu tempat itu menggunakan kalimat qala fahbit minha. Allah berfirman, maka turunlah darinya. Nah, sedangkan kepada Adam itu juga menggunakan kalimat yang sama atau mirip secara struktur dan diksinya. Qala bito minha. Allah berfirman, keluarlah atau turunlah kalian berdua Adam minha, darinya. Dari mana? Surga.
Ketika bicara tentang Adam itu sangat eksplisit, minha itu adalah dari surga. Maka ketika kalimat ini juga digunakan untuk iblis, maka nuansanya sama. Qala fahbit minha, Allah berfirman, maka turunlah minha darinya. Dari mana? Ya dari surga, di mana Adam juga diperintahkan untuk turun darinya. Yaitu argumentasi yang kedua. Nah, yang ketiga menjadi menarik ketika Allah mengatakan bahwa iblis disuruh keluar dari dalamnya itu dikarenakan dia tidak pantas untuk berada di tempat itu, dikarenakan dia menyombongkan dirinya. Ini adalah clue yang sangat jelas. Tempat yang dimaksudkan itu adalah tempat yang mulia, di mana orang sombong tidak pantas berada di dalamnya, seperti iblis itu. Tempat apa itu? Ya surga. Rasulullah maupun Al-Quran menggambarkan dengan sangat jelas. Misalnya Nabi dalam sebuah hadis mengatakan tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan seberat zarah saja. Atau kalau dalam istilah Al-Quran, Allah menggambarkan tentang tidak pantasnya orang yang masuk surga itu ketika dia sombong. Di dalam surat Al-A'raf ayat 40. Innalladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannah. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka akan masuk surga. Maka menjadi jelas ketika Allah memerintahkan turun kepada iblis itu dikaitkan dengan kesombongannya, itu menunjukkan bahwa iblis diperintahkan keluar, turun dari dalam surga, seperti Allah firmankan di dalam surat Al-A'raf ayat 13. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fahruj innaka minas saghirin. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Oke, sahabat sekalian, sudah gamblang semuanya ya klarifikasinya, dari mulai diksinya sampai kemudian clue yang lain yang digambarkan oleh Al-Quran, yang memberikan kesimpulan kepada kita bahwa Adam dan iblis itu bukan makhluk langit, tetapi mereka adalah makhluk bumi. Tinggalnya di bumi, sejak diciptakan ya di bumi, tinggal di bumi, mati di bumi, ya nanti dibangkitkan dari bumi juga. Karena itu diksi yang dipakai bukan anzala, nazala, melainkan menggunakan kata habato yahbitu. Turun dari tempat tinggi yang subur, yang indah, yang digambarkan sebagai surga. Dari permukaan bumi yang tinggi ke permukaan bumi juga yang lebih rendah. Iblis turun lebih dulu, sehingga perintahnya di dalam Al-Quran itu bersifat mufrad atau tunggal kepada iblis saja. Fahbit minha, maka turunlah engkau, iblis, minha, dari mana? Dari surga. Sebuah tempat yang tidak pantas bagi iblis karena dia sombong. Nah, seperti juga Adam kemudian diperintahkan untuk ihbita minha, turunlah kalian berdua dari tempat itu, dari mana? Surga. Nah, maka sahabat sekalian, sekarang mudah-mudahan menjadi clear ya, menjadi jelas bahwa sesungguhnya mereka berdua turun dari surga yang memang sudah ada di planet bumi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.